Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bintang Podcast, bincang santai dan riang Guru PAUD Dikmas. Sahabat Guru PAUD Dikmas, kali ini saya Selinda Febriani dari TK Negeri Pembina 1 Kota Tangerang Selatan akan menjadi host di podcast kali ini. Dan di episode kali ini sudah bergabung bersama kita seorang ibu yang luar biasa, Bunda PAUD dari Kabupaten Batanghari, yang akan berbagi cerita praktik baik terkait dengan dukungan program PAUD yang sudah dilakukan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bunda Zulfa. Waalaikumsalam Mbak Seli. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat. Iya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih ya Bun ya. Jadi mau ngobrol-ngobrol terkait dengan apa sih Bun yang sudah Bunda lakukan gitu di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari. Iya. Sebelumnya terima kasih ya Bun sudah bisa bergabung dengan kita di sini, dan ini suatu kehormatan buat saya sendiri untuk bisa berbincang-bincang langsung nih dengan orang hebat yang luar biasa di tengah-tengah kesibukannya Bunda, bisa menyempatkan hadir di sini. Terima kasih Mbak Seli. Gimana Bun? Sebelum kita ngobrol-ngobrol atau kupas tuntas nih terkait dengan program-program PAUD-nya di Batanghari gitu ya Bun. Iya. Mungkin bisa dikasih tahu sedikit nih Bun, di spill sedikit ke sahabat Guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia terkait Bunda kesehariannya tuh ngapain aja. Oke. Sama lah ya kayak semua orang tua, ibu-ibu. Tentu kalau nggak ngurus anak, yang ngurus yang di luar. Kebetulan anak ada 4, 2 pasang, perempuan laki-laki lagi. Alhamdulillah targetnya 6 sih awalnya. Itu mau buat kesebelasan apa gimana? Iya, karena ayahnya juga memang hobi bola, ketua PSSI Provinsi Jambi juga. Jadi terobsesi dari situ kali ya. Iya, ternyata banyak anak itu nikmat, Mbak Seli. Dan ternyata jadi Bunda PAUD punya anak lagi lebih banyak lagi. Masya jadi Allah. tadinya mintanya mau 11, kesebelasan jadi lebih banyak lagi. Banyak lagi. Allah tuh sangat mengijabah doa-doa ya. Oke. Terus gimana Bun? Ada lagi nggak Bun? Apa sih yang Bunda lakukan gitu? Kalau kegiatan rutin ya kebetulan diamanahkan jadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten, ketua Dekranasda, Bunda PAUD, Bunda Genre, Bunda Baca, dan Bunda Curhat juga ya, karena banyak juga kadang yang minta waktu mau curhat, mau konsultasi gitu. Jadi memang lumayan menyita waktu. Yang jelas cukup menguras energi secara pikiran, secara kesehatan juga. Tapi mudah-mudahan Bunda selalu sehat selalu. Ya. Terima kasih Mbak Seli, itu yang penting. Tapi di tengah-tengah kesibukan Bunda yang padat yang tadi sudah Bunda jabarkan tuh, anak-anak nggak komplain Bun? Nah, alhamdulillah yang 2 memang nggak sekolah di Batanghari, memang mintanya pengen di luar. Kebetulan kita masukkan di boarding gitu, pendidikan agamanya juga kita yakinkan itu utama sekali. Nah yang 2 ini pendidikan yang paling bungsu masih anak PAUD ceritanya, usia PAUD ya, tapi baru tahun ini masuk kelas 1 SD, yang kakaknya 4 SD. Nah ini yang 2 ini ekstra keras saya karena untung ada mereka berdua ini penghibur kesepian kita juga. Tapi berarti pas banget ya Bun. Iya. Bunda ada anak usia dini juga, dan kita sekarang akan ngobrol-ngobrol nih. Iya, pasti siap. Pas banget nih kan. Bener Mbak Seli. Nggak cuma Bunda praktekkan di lingkungan sekarang, tapi juga dipraktekkan juga dong pastinya di rumah. Iya benar. Nah boleh spill sedikit nggak Bun terkait dengan pola asuh Bunda nih di rumah. Apalagi tapi kan Bunda juga jarang di rumah, pasti kan kesana kemari tugasnya nih. Iya. Itu gimana tuh Bun? Nah ini ya, saya merasa bersyukur ya. Dulu anak saya yang 2, pola didik saya, pola asuh saya itu termasuk yang agak ekstrim, keras ya. Bisa dibilang karena mungkin baru belajar jadi orang tua. Jadi maunya tuh anak tuh semuanya yang terbaik semuanya. Sampai umur 4 tahun udah dimasukin les baca tulis. Jadi yang 2 ke bawah ini saya lebih longgar.
Jadi saya berperan seperti bestie. Jadi saya melihat kalau ngobrol sama yang dua itu bestie. Kalau mereka pulang sekolah, hai bestie, saya gitu. Jadi dua pola asuh yang berbeda ini memang ternyata mempengaruhi sekali. Ketika pola asuh yang kakaknya yang berdua itu saya cukup keras itu, hasilnya memang mereka lebih bisa dibilang kayaknya lebih agresif ya. Dalam hal mungkin karena mamanya dulu suka ngomongnya keras, ada plus bentak-bentak lah dikit. Terus agak aturannya terlalu banyak. Nah, yang adiknya dua ini longgar, jadi pola bicara pun juga berbeda. Kakak dengan adik juga berbeda. Jadi kalau adiknya lebih lembut ngomongnya, lebih tenang, si kakak ngomongnya lebih gerasa-gerusuk gitu, ngegas terus. Gaspol gitu kan Bunda ya. Tapi berarti dulu Bunda nyanyi Indonesia Raya gitu kan. Tiga stansa, ya Maju Tak Gentar ya kan. Kalau sekarang udah Potong Bebek Angsa gitu. Cikini Gunung Dia nih kalau yang sekarang ya. Oke. Berarti dampak yang paling dirasakan gitu Bun. Itu terkait pola asuh tadi itu apa Bun? Itu saya akhirnya jadi belajar dengan anak-anak saya, belajar menjadi orang tua. Jadi kalau dulu saya mengadopsi, mencontek, meniru bener pola asuh orang tua saya, yang keras, yang semuanya tuh pakai kalau bilang A harus A gitu ya. Kalau misalnya ibaratnya udah melotot tuh kita udah takut gitu. Nah itu ternyata ketika saya terapkan ke anak saya yang dua itu, ketika dia mulai beranjak remaja, mereka menolak gitu. Awalnya saya menganggap ini demi kebaikan anak-anak gitu, kerasnya saya demi kebaikan. Ternyata itu malah membuat mereka menjadi pemarah, menjadi lebih agresif itu. Jadi kalau kita nasehatin dia nanti akan ya bisa dibilang seperti menjawab lah ya, melawan gitu. Nah, akhirnya saya belajar malah dari anak-anak saya yang kecil ini, yang dua ini. Saya jauh lebih tenang, saya jauh lebih sabaran ya. Ternyata memang pola asuh yang lama dengan sekarang, yaitu tadi beda zaman, beda gaya, beda generasi. Itu memang kita harus ikuti. Tidak bisa lagi kita menganggap pola asuh yang lama itu yang terbaik itu. Mungkin ada plus minusnya pasti. Cuma saya terus belajar untuk menjadi orang tua yang baik, dan saya merasa nyaman dengan yang pola sekarang. Nah menarik sih Bun. Berarti kita kalau dari cerita Bunda tuh bisa ditarik sedikit tuh ya, kalau kita tuh belajar nggak mesti dari orang dewasa, dari anak-anak pun kita bisa belajar gitu kan ya Bun ya. Benar. Nah gitu, luar biasa ya. Dan itu pembelajaran itu benar-benar sepanjang hayat gitu. Ya, benar-benar luar biasa. Dari anak kecil, dari pola tingkah lakunya kita bisa itu merubah mindset kita sendiri juga ya sebagai orang tua. Jadi melihat mereka ceria, saya pun jadi ikutan gitu loh. Ternyata anak-anak ini cerianya membawa dampak positif loh sama mamanya gitu. Terus dia ketika dia ngobrol, ketika dia bercerita dengan hayalannya ya, dengan imajinasinya, itu ternyata menarik gitu. Jadi alhamdulillah saya merubah pola itu, dan saya sekarang menerapkan ke kakak-kakaknya itu. Saya mulai jauh lebih tenang, lebih sabaran, dan ternyata itu nyambung. Anak-anak saya sekarang malah bilang, Mama asik kan ya sekarang katanya. Kalau dulu marah terus katanya, kerutnya banyak katanya. Betul kan? Berarti kalau sekarang berarti kerut-kerutannya udah lepas dikit ya Bun. Efek skincare. Oh jadi efek skincare apa? Efek karena nggak marahin anak nih. Paduan, kombinasi. Perpaduan. Jadi untuk biaya skincare agak turun sedikit lah ya. Lebih hemat Mbak. Lebih hemat ya pastinya ya Bun. Nah Bun, yang menarik nih tadi Bunda bilang kalau misalnya jadi lebih peka terhadap hayalan imajinasi anak-anak. Nah, Bunda nih menetapkan diri Bunda ketika untuk menghadapi hayalan-hayalan imajinasi yang boleh dikatakan kalau imajinasi anak tuh aneh-aneh kan Bun gitu. Nah, itu tuh gimana tuh Bun tanggapannya? Saya akhirnya berpikir bahwa anak-anak ini ternyata pola pikirnya malah lebih bebas ya, lebih luas gitu. Kalau kita mungkin mandang ini kuning, dia bisa aja bilangnya hijau gitu. Terus kita bilang kok bisa jadi hijau, campur warna biru mah katanya. Nah jadi kan intinya kalau anak-anak itu disitulah uniknya itu Mbak Sally. Kebebasan itulah yang
dengan kebahagiaannya itu jangan sampai besarnya nanti dia hilang kesenangan masa kecilnya itu. Jadi saya merasa bersyukur sekali. Saya kalau mereka bercerita itu, saya nanggepinnya nggak pernah serius gitu. Karena saya menganggap kalau inilah masa dia untuk bercerita. Nanti kalau udah gede pasti problemanya sudah berbeda. Masa kecilnya biarkanlah dia dengan hayalannya yang kadang-kadang ngawurnya. Kayak tadi malam di mobil si kakak yang 4 SD tebak-tebakan sama adiknya yang kelas 1 itu nanya, Dek katanya, buah apa yang durhaka katanya. Ada tuh Bun, buah yang durhaka. Dijawab sama si adiknya, ada. Buah apa? Buah melon kundang katanya. Oh, melon kundang. Wah, itu di luar hayalan, benar-benar di luar hayalan tuh Bun. Jadi saya cuma berpikir, wah memang luar biasa ya, kalau masa anak-anak ini biarkanlah dia berimajinasi gitu. Jangan terlalu banyak aturan, jangan terlalu banyak kekangan gitu. Selagi itu tidak berbahaya bagi dirinya dan orang lain, ya kenapa tidak gitu. Nah, itu dia sahabat Guru Potik Mas. Poin pentingnya tadi, selama tidak berbahaya, kita tidak perlu mengekang apapun gitu ya Bun kepada anak-anak usia dini. Nah Bun, balik lagi nih Bun. Tadi Bunda mengatakan bahwa untuk pola asuh di kakak-kakaknya, itu kedua kakaknya lebih menekankan pada baca tulis hitung tadi ya. Kalau untuk di adik-adiknya, kedua adiknya itu lebih los aja, santai aja gitu ya. Nah, itu ada nggak tuh Bun bedanya gitu? Benar ada. Di mana tuh Bun? Nah ini benar nih Mbak, ini pengalaman saya ya. Jadi waktu dia kelas 4 umur 4 tahun, saya masukkanlah di les calistung, si kakak yang perempuan. Jadi ketika itu di Jambi itu lagi booming, ada les-les calistung dari anak usia dini, dari umur 1 tahun aja sudah ada les calistungnya. Kan kita bangga nih orang tua, anak bisa calistung, bisa bahasa Inggris, jadi keren lah rasanya. Jadi saya paksakan lah si kakak itu masuk. Jadi saya dapat laporan dari gurunya, setiap di kelas nggak pernah fokus. Jadi bawaannya tuh mau main. Kebetulan ada playground di situ. Jadi setiap diajak dia semangat. Saya kira semangat belajarnya, ternyata dia semangat pengen main di playground. Terus pengen gambar-gambar gitu. Jadi lama-lama saya perhatikan pas dia bikin tugas, dikasih lagi PR. Sudah les, kasih PR lagi. Bebannya berat banget ya Bun. Nah, saya bilang ini kecil-kecil, kasihan juga ya. Kasihan Bun, udah bawa tas, banyak bukunya, ditambah beban lagi. Sampai di rumah saya lihat pembelajarannya ternyata luar biasa. Anak 4 tahun dia diajarkan hitungan yang bukan satuan, puluhan, tapi udah ribuan, puluhan ribu gitu. Bukan tambahan aja, tapi udah pembagian, perkalian, sama pokoknya pengurangan. Saya bilang ini kan kalau untuk usia segini kan belum cocok ya kalau menurut saya. Jadi akhirnya dia protes, lama-lama ngejam, nggak mau lagi les. Dan efeknya sampai sekarang udah 2 SMA ini nggak suka matematika. Traumanya mendalam sekali. Jadi disitulah saya merasa itu salah saya. Jadi terima kasih sama Pak Menteri, Mas Nadiem Makarim. Anak saya yang bungsu ini masuk sekolah tidak ada tes calistung dan sampai sekarang memang belum bisa baca. Alhamdulillah. Belum bisa baca tapi bangga. Saya bangga karena saya menilai berarti ini berhasil program Mas Menteri. Kenapa? Di sekolah ternyata dia tidak dipaksa untuk baca tulis. Jadi dia sekolah itu seneng. Terus ngapain aja Bun kalau misalnya nggak baca tulis itu sekolahnya ngapain? Jadi saya tanya ngapain gitu. Ya dia bilang nulis lah mah katanya. Terus disuruh baca, ya enggak juga katanya. Suruh nulis aja, tulis angka, tulis huruf katanya. Dan dia lebih senang menggambar. Nah saya tanya waktu itu ke gurunya, ya sudah memang begini Bu, memang tugasnya kami. Guru SD awal kelas 1-2 untuk mendidik, untuk mengajarkan calistung, bukan tugasnya guru di TK. Nah, gitu. Wah luar biasa ya, itu pengalaman pribadi ya Bun. Anaknya nggak bisa baca bangga ya. Kita belum masuk ke intinya nih. Kita udah ngobrol banyak tentang pribadi ya Bunda nih ya. Wah tapi dari pengalaman pribadi itu kayaknya menurut saya ini pas banget nih. Nah, dengan tema kita kali ini. Berarti dari pengalaman
bisa langsung mengaplikasikan, itu biasanya akan lebih berhasil gitu kan ya Bun ya. Iya. Oke Bun. Yep. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Bun terkait dengan Kabupaten Batanghari. Oke, Mbak Sally. Boleh diceritain nggak nih Bun ke sahabat Guru Potikmas di seluruh Indonesia? Mungkin gimana sih Bun karakteristik dari Kabupaten Batanghari itu sendiri? Oke. Jadi Batanghari itu berada di Provinsi Jambi yang ada di Pulau Sumatera dan terkenal dengan Sungai Batangharinya, sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera, Mbak. Dengan luas 5.800 km persegi, jumlah penduduk lebih kurang 312.000 jiwa, dan kita karakteristik kita itu suku asli kita ada suku Melayu Jambi, dominannya mata pencarian dominan juga petani, jadi sektor pertanian dan perkebunan itu dominan di wilayah Kabupaten Batanghari. Dan yang uniknya Kabupaten Batanghari ini lebih tua dari Provinsi Jambi itu sendiri. Nah, bisa gitu ya Bun bisa gitu. Saya belum mempelajari sejarah detail sejarahnya. Aneh tapi nyata ya? Aneh tapi nyata. Berarti Batanghari itu sendiri diambil dari nama sungai gitu ya Bun? Sejarahnya seperti itu. Berarti namanya makanya kalau saya lihat tuh ada namanya kecamatan ya Bun, kalau nggak salah itu kecamatannya Muara gitu iya. ya. Itu Muara. Kita memang dialirin sungai besar tadi. Jadi ada 8 kecamatan, 110 desa dan 14 kelurahan. Berarti kaya sekali akan alamnya. Oh ya. Dan itu bisa masih alami. Iya, itu bisa jadi pembelajaran juga untuk anak-anak usia dini. Iya, karena kan nggak mesti harus di dalam kelas terkait dengan baca tulis gitu kan, bisa mainnya di luar. Wah, menarik sekali nih. Nah, kita mau ulas lebih jauh lagi. Bun, peran-peran Bunda nih sebagai Bunda PAUD. Itu tugasnya apa saja sih? Jadi kita tahu Bunda PAUD ini kan seperti gelar ya, predikat yang disandang oleh istri kepala daerah. Jadi karena sebagai istri kepala daerah memang ada amanah yang diberikan kepada kami, Bunda PAUD-nya Kabupaten Batanghari, ya tentunya bagaimana memotivasi para penyelenggara PAUD dan pemangku kepentingan PAUD supaya PAUD di Kabupaten Batanghari itu lebih berkualitas dan mempunyai layanan holistik integratif. Kalau saya, alhamdulillah, selagi ada yang menginginkan saya hadir sebagai Bunda PAUD, insya Allah saya pasti akan hadir. Karena itu tadi saya punya anak PAUD, anak usia dini yang saya sudah di rumah menerapkan praktek membesarkan anak usia dini. Tentunya saya ingin berbagi pengalaman juga bagaimana membesarkan anak usia dini kepada masyarakat, kepada orang tua, ya berbagi pengalaman lah Mbak Sally. Jadi saya menginginkan guru, tenaga pendidik, orang tua tolong berperan sebagai orang tua yang seutuhnya. Iya, terus gimana Bun perasaan Bunda tuh waktu disematkan Bunda PAUD? Tuh Bunda PAUD tuh bener-bener satu kabupaten tuh Bun, dirangkul anaknya segitu banyak. Iya. Gimana tuh perasaannya Bun? Pasti bangga tapi juga bingung. Dulu saya taunya Ibu Bupati itu cuma ketua PKK, ketua Dekranasda, sekarang segala bunda gitu. Jadi saya lihat, wah ini PR baru lagi gitu. Cuma itu tadi, ya kita belajar ya Mbak ya. Nggak mungkin sesuatu itu kita kalau tidak belajar ya pasti tidak bisa. Saya belajar, itu tadi belajar dari anak saya belajar dari lingkungan sekitar saya, belajar untuk menjadi orang tua untuk anak saya dan orang tua bagi anak-anak di Kabupaten Batanghari. Iya sih Bun, kalau aku lihat nih dari media sosialnya Bunda, wah itu kegiatannya banyak sekali Bun yang Bunda ikuti, kayaknya nonstop ya. Kalau diikutin semua sih memang bisa dibilang hampir tiap hari itu full, belum lagi Sabtu Minggu pasti lagi ada undangan, ada resepsi, ada acara-acara kemasyarakatan lah ya Mbak Sally. Cuma itulah kita bagi-bagi waktunya. Yang penting selagi saya sehat sih insya Allah saya pasti menghadiri kegiatan.
Tapi saya pengennya saya itu bukan hanya sebagai hadir untuk buka acara, enggak. Saya pengennya itu kehadiran saya itu memberikan pesan. Ketika saya datang ada pesan yang ditangkap oleh masyarakat, oleh yang mengundang saya bahwa saya ini memang hadir untuk bermanfaat bagi masyarakat Batanghari. Kayaknya sih tapi benar-benar akrab ya Bun. Sampai ada yang namanya sama kan? Oh iya kan? aduh. Tahu lah saya loh Bun itu. Tapi Mbak Sally belum ikut TikTok saya kayaknya. Belum nih nanti ya. Kegiatan saya lebih banyak di TikTok sebenarnya. Oke. Nanti saya akan spill tuh. Oke. Dari lihat Instagramnya aja saya kayaknya udah tahu nih kalau Bunda kayak suka warna hijau. Iya nggak sih? Oh enggak ya? Soalnya kayaknya warna hijau gitu. Iya, itu serba kebetulan semua juga. Kebetulan Batanghari itu benderanya hijau. Kita kan setiap kabupaten itu pasti punya bendera sendiri. Melambangkan kesuburan, kemakmuran. Semoga semua subur dan makmur. Amin. Pastinya dengan pendampingan Bunda Zulfa nih, insya Allah bisa menjadi lebih makmur ya sahabat Guru PAUD Tikmas. Oke Bun, kalau perkembangan PAUD di Kabupaten Batanghari sendiri itu sejauh ini tuh gimana sih? Jadi sejak saya dilantik 1 April 2021 itu PAUD-nya awalnya 344. Sekarang sudah 361 dan alhamdulillah semuanya sudah terakreditasi. Semua Bun? Itu memang targetnya Pak Bupati. Jadi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari kita merapikan lah semua mana PAUD-PAUD yang belum terakreditasi, PAUD-PAUD yang fasilitasnya kurang, itu semua kita gotong royong lah untuk membenahinya semua. Berarti itu luar biasa ya Bun, kalau semuanya udah akreditasi. Yes. Ban PAUD-nya ngapain ya Bun? Ban PAUD-nya ngapain kalau misalnya semuanya udah akreditasi? Kipas-kipas aja kali. Iya kayaknya. Bikin TikTok kali. Oh iya bisa jadi sih Bun. Itu semuanya? Alhamdulillah sudah semuanya. Alhamdulillah. Ini info yang saya terima dari Dinas PDK. Wah, berarti signifikan ya perubahannya. Alhamdulillah. Gitu, kenaikannya, perkembangannya itu sendiri udah signifikan. Nah kalau program-programnya nih Bun, dukungan dari Bunda sendiri ya terkait dengan Bunda sebagai Bunda PAUD nih, dukungan program untuk PAUD-nya di Batanghari itu seperti apa Bun? Ya, kita selain membentuk tim Pokja Bunda PAUD, kita merangkul organisasi mitra kita seperti IMPAUDI, GTKI, IGRA. Jadi kami usahakan untuk rutin membuat rakor. Kalaupun saya tidak bisa hadir, saya meminta kepada Ketua Pokja Bunda PAUD yaitu Ibu Sekda. Jadi kita duduk bersama lah, membahas apa yang harus kita perbuat untuk saat ini dan akan datang. Merancang program-program kerja yang memang bermanfaat bagi pendidik dan anak didiknya. Jadi tidak berfokus kepada anak didik saja, tapi juga pendidik. Karena alhamdulillah juga didukung oleh Pak Bupati menaikkan insentif kemarin untuk guru PAUD dan juga memberikan beasiswa S1 bagi yang belum sarjana PAUD dan itu masuk dalam program kami, program Batanghari Tangguh namanya. Jadi kami berusaha bagaimana para pendidik bisa merasakan, dia merasa senang sebagai pendidik sehingga ketika mendidik anak didiknya terasa juga menyenangkan. Jadi tidak mungkin tidak ada sinergitas yang baik. Kalau tidak ada sinergitas yang baik, bagaimana akan menghasilkan produk-produk hasil-hasil yang baik itu Mbak Sally. Berarti saling gandeng tangan ya Bun, semua stakeholder gitu ya. Iya, untuk bisa punya satu program gitu dan hasilnya yang tadi sudah Bunda sebutkan, insentif naik ya kan. Pasti guru PAUD di Batanghari langsung nih sumringah banget ya kan, insentif naik gitu kan. Gitu. Terus dikasih beasiswa juga. Wah, luar biasa. Ya, kita harus punya stimulan ya. Kalau nggak begitu kita nggak pungkiri para pendidikan butuh bagaimana dia mau meningkatkan kapasitas dia. Syarat menjadi guru PAUD pun juga sekarang harus S1 PAUD gitu. Jadi itu yang harus dipikiri oleh pemangku kepentingan kita, pemimpin kita. Jadi kebijakan-kebijakan itu
harus didukung, dan saya sebagai Bunda PAUD juga selalu mengingatkan kepada guru-guru untuk tingkatkan terus kapasitasnya, jangan terlena karena zaman berubah. Hari ini mungkin kita pinter, besok kita ada lagi yang lebih pintar gitu. Jangan cepat berpuas diri maksud saya. Hari ini bisa mainnya Instagram, besok TikTok, jadi YouTuber gitu kan ya Bun. Gunakanlah media-media sosial ini secara bijak, promosikan sekolahnya, gimana supaya TK-nya rame, supaya KB-nya rame. Jadi saya menginginkan lebih inovatif, kreatif dan produktif lah para pendidik. Berarti beda-beda di Kabupaten Batanghari nih sahabat guru PAUD Dikmas mengapresiasi ya, memberikan penghargaan gitu buat guru-guru PAUD-nya di Kabupaten Batanghari. Nah Bun, tadi kan sudah disebutkan gitu ya apa-apa saja sih yang sudah dilakukan gitu ya bersama, duduk bareng nih, ngobrol bareng, kita mau apa nih, mau ngapain gitu kan. Nah kalau untuk program unggulannya itu apa Bun? Karena saya ini sebagai Bunda PAUD sudah ikut kemarin komitmen bersama tentang gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi kami jadikanlah itu sebagai program unggulan supaya tidak ada lagi miskonsepsi di lapangan. Kita pernah kejadian karena gerakan ini kan menginginkan ada 3 target perubahan, yaitu menghilangkan tes calistung saat penerimaan peserta didik baru di SD, menerapkan masa perkenalan lingkungan sekolah selama 2 minggu baik di PAUD dan SD, dan menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Jadi ada pengalaman kami sebelum program unggulan ini kami jalankan, anak SD kelas 1 yang mau naik kelas 2 itu tidak dinaikkan. Nggak dinaikkan tuh? Iya. Kenapa tuh? Dikarenakan tidak bisa baca. Nah mungkin kalau anak saya dulu masuk gitu, mungkin kelas 2-nya besok dia tinggal itu ya. Iya, jadi nggak bisa dari kan nggak baca ya, mamanya bangga mulai ya. Bangga nggak bisa baca tapi bangga ya Bun. Karena mengikuti programnya Mas Nadiem saya, patuh sekali saya. Jadi karena waktu dia di PAUD, anak saya itu memang tidak ada baca tulis dia. Mereka hanya dikenal, anak-anak hanya dikenalkan. Nah, jadi pesannya Pak Mas Nadiem kan boleh belajar calistung, tapi tidak wajib untuk baca tulis hitungnya gitu ya. Dikenalkan boleh supaya dia mengenali literasi dan numerasi dasarnya. Jadi hal itu sempat jadi polemik dan saya tanya di dinas bagaimana solusinya, dan alhamdulillah tetap dinaikkan. Jadi ternyata apa yang terjadi Mbak Sally? Guru SD-nya menyalahkan guru TK. Kenapa ini anak gak diajarin baca tulis gitu? Ya kan? Sudah itu, jadi anak itu dicap bodoh karena dia tidak bisa calistung. Akhirnya saling menyalahkan. Guru SD menyalahkan guru TK. Guru TK beranggapan loh kan tidak wajib gitu. Tapi nggak jadi perang saudara kan? Oh enggak sampai. Nggak sampai ya. Maksudnya ada perang saudara tuh guru makan-makan SD kayaknya udah kelar gitu ya. Kita konferensi meja bundar aja kayaknya. Iya, dengan perut bundar. Aduh, repot tuh. Jadi itu polemiknya karena itulah yang terjadi tadi, miskonsepsi tadi. Nah, kita sekarang kan harus seragamkan bahwa tidak ada lagi tes calistung untuk penerimaan peserta didik baru di SD. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus seperti itu. Kalau ada kasus seperti itu berarti masih ada sekolah yang bandel kalau menurut saya ya. Nah, itu tanggung jawab dinas lah lagi. Oke. Tadi yang menarik adalah Bunda nih bangga anaknya nggak bisa baca, nggak bisa baca tulis ya Bun ya, lebih tepat sedikit sedikit aja gitu. Ya apapun nulis menggambar itu kan sebenarnya juga menulis kan Bun gitu. Nah tapi mungkin Bunda tuh kan memang punya alasan di balik itu gitu ya Bun. Nah terkait dengan mengenalkan gitu, Bunda tuh setuju ya tadi dengan hanya mengenalkan aja dulu, tahapannya mengenalkan aja dulu, nanti juga dia akan naik lagi ke tahapan selanjutnya, naik lagi ke tahapan selanjutnya gitu. Nah kalau menurut Bunda kalau hal seperti itu tuh nggak masalah atau gimana tuh? Kalau saya sampai detik ini tidak merasa was-was ya, karena betul sekali pesan Mas Menteri bahwa kecerdasan itu tolak ukurnya bukan bisa calistung ya.
Anak tuh punya karakteristik sendiri, kelebihannya sendiri, punya keterampilannya sendiri gitu. Dan saya lihat sendiri di anak saya, walaupun dia nggak bisa baca tulis hitung, saya melihat di hal lain kemampuan motoriknya, kognitifnya, emosionalnya, dia punya kelebihan. Menganalisis cerita, ya, kita ngobrol dia tahu, disindir pun dia tahu, gitu ya. Jadi saya Baper bilang, nggak tuh? Baper ya, kecil-kecil baper tuh kayaknya gitu tuh, Bun. jadi dia pernah bilang, kakaknya, dia bilang, mama, kakak bilang kalau nggak mandi sore nanti masuk neraka. Waduh, kalau bawa neraka kayaknya repot tuh, Bun. Jadi saya bilang, iya, salah, malah yang nggak mandi sore itu masuk surga. Saya bilang gitu kan. Saya ingin mengetes imajinasi dia, analisis thinking dia. Ternyata dia malah sudah itu mandi. Kalau itu dia langsung mandi, senyum-senyum. Saya bilang, berarti apa yang sindiran saya tadi malah berhasil gitu. Jadi terkait calistung itu betul, Mas Menteri juga bilang itu kan proses yang bertahap dan berkelanjutan. Jangan sampai kita akhirnya mencekoki anak kita kalau nggak bisa calistung itu otomatis bodoh, otomatis kasarnya idiot gitu kan, tidak seperti itu. Saya yakin dia pasti bisa baca tulis. Iya. Labeling sih ya sahabat guru PAUD Dikmas itu penting memang. Kita juga harus menghindarkan itu ya sebagai guru PAUD. Labeling kepada anak itu kalau bisa dihindarkan ya, benar. gitu. Karena ketika kalau kita sudah memandang anak seperti itu, rasa-rasanya itu akan menjadi doa. Iya nggak sih, Bun? Benar. Ya kan? Ucapan yang jelek-jelek itu ya. Kita Jadi berucap nanti akan dijaga sama Allah kan. nah, doa yang baik-baik. Iya. Jadi, yuk nak pinter, padahal di bawahnya sambil yuk nak gitu kan. mandi digituin ya. Iya. Kita kan ada batas sabarnya juga ya, Mbak Seli. Sabar tuh ada batasnya apa nggak ada batasnya nih sebenarnya? Nggak ada batasnya ya, unlimited ya. Kuota aja ada limitnya ya. Iya, nih unlimited kali, Bun gitu. Jadi kalau saya sih, konsep saya bukan saya tuh beralasan dengan ibaratnya tuh berlindung dengan instruksi tadi, tidak. Karena saya ketika di sekolah memang gurunya bilang di PAUD itu memang tidak ada kami baca tulis hitung, Bunda, tapi mengenalkan saja, kenalkan huruf, ibaratnya kayak misalnya mengenalkan angka, oh itu bulat seperti bola. Nah jadi misalnya hitungan dua jeruk, jadi dianalogikan dengan benda-benda sekitar, dengan permainan, dengan hiburan, nyanyian, pantun. Harapannya saya mengharap bahwa ini memanglah seperti inilah seharusnya di TK, karena saya TK dulu pun seperti itu. Saya masuk SD, zaman saya dulu malah begitu, tidak ada calistung. Zaman saya tahun 80-an. Berarti itu zaman siapa ya, Bun, kalau calistung itu? Saya bingung. Saya masuk SD, saya pun tidak bisa baca tulis. Terus saya bisa aja, udah itu kok bisa-bisa aja ya gitu. Jadi itu tadi penerapan pembelajaran yang dulu itu sudah bagus ya, tapi kita kan nggak tahu. Pasti ada alasan tertentu. Nah sekarang balik lagi tidak wajib calistung itu. Nah saya lihat di sekolahnya dia suka sekolah, happy gitu ya, happy dia sekolah, dia merasa nyaman. Kalau transisinya itu drastis ya, dari PAUD yang tidak kenal baca tulis tiba-tiba masuk SD langsung harus calistung, saya yakin anak saya nggak mau sekolah, pasti dia ngejam, pasti dia mogok. Itu terjadi sama anak saya yang kedua, tidak sekolah di TK selama 6 bulan, 1 semester. Itu kenapa tuh? Karena itu tadi tekanan untuk calistung itu. Kesian itu ya. Akhirnya ketika dia siap sekolah, dia masuk lagi ke semester kedua. Terus nggak lama sudah itu memang ada les calistungnya di sekolah itu. Ternyata pas mau masuk SD masih ada tes calistung. Ya saya mau nggak mau terpaksa ngelesin anak saya. Nah, alhamdulillah di tahun ini itu sudah tidak diperbolehkan. Dan saya lihat jauh lebih anak-anak jauh lebih menikmati, menunggu mau sekolah itu dia menunggu, nggak sabar. Jadi malamnya udah siapin alat tulis. Kalau dibilang besok pagi mau upacara, wah udah sibuk ambil topi, ambil dasi, dia nyiapkan untuk sekolahnya.
Jadi saya Padahal biasanya bete ya Bun kalau Wah, misalnya biasanya. upacara Oh, panas-panasan mam gitu Iya, kan, bener. skincare gitu malah ya. jam pulangnya jam 2 siang, dia pulangnya jam 1 siang, dia pulangnya jam 4 siang, 4 sore. Saking senangnya sekolah. Betah tuh ya. Di Betah sekolah. loh, Nungguin repot tuh jadi kakaknya. gurunya kan. Iya. Jadi saya melihat wah ini hal yang positif ya dari program ini. Jadi tidak ada tekanan kepada anak kita. Dan saya tidak khawatir, pasti dia bisa calis itu Iya. nanti. Lagi juga mau kemana sih Bun ya? Ah. Buru-buru. Iya. Belanda masih jauh gitu kan Bun kayaknya. Iya. Nah, berarti tadi kalau yang bisa saya garis bawahi nih ya Bun adalah siap sekolah. Itu ya. Yap. Jadi kita mempersiapkan anak-anak usia dini untuk bisa siap menerima lingkungan yang baru, siap dengan aturan-aturan atau lingkungannya yang baru kan pastinya beda dong ya. Kalau di TK dengan di SD itu kalau dia udah siap nggak masalah, tahan banting aja Iya. gitu kan ya. Pergi aja sendiri gitu Iya, ya. udah. Udah deh sana jalan aja sekolah sendiri nggak Iya. masalah gitu kan, sampai makanya nggak mau pulang-pulang tadi ya. Kalau pulang jangan nyangkut ya. Gitu. Iya, Mbak Sally. Iya, oke Bun. Kita balik lagi nih Bun. Tadi sudah Bunda sebutkan nih ya gitu apa-apa saja gitu ya dukungannya, lalu juga program unggulannya seperti apa gitu. Nah kalau untuk tugas dan peran Bunda sendiri dalam hal dukungan program-program yang tadi Bunda sudah sebutkan itu seperti apa Bun? Yang jelas karena ini predikat ini tentunya saya sebagai tokoh sentral ya, sebagai ibu juga yang paling penting harus memotivasi lah semua penggerak PAUD, tenaga pendidik PAUD, pemangku kepentingan PAUD, dan yang jelas juga saya menghimbau kepada Bunda PAUD kecamatan, desa hingga kelurahan tolong berperan aktif. Kebanyakan masalah kita juga masih ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke PAUD dengan alasan beragam lah ya, apalagi pandemi kemarin. Pandemi kemarin bisa dibilang yang masuk TK itu sedikit sekali gitu. Malah ada yang nggak ada sama sekali gitu. Jadi masih ada pemikiran bahwa ngapain sekolah setahun tanggung ya, 2 tahun tanggung gitu. Ntar lagi mau masuk SD, jadi habisin biaya. Terus kadang masalah orang tuanya yang nggak bisa nganter lah, permasalahan rumah tangga lah. Jadi menyebabkan memang banyak PAUD ini ada, tapi anak didiknya sedikit gitu. Nah problema itulah yang saya menghimbau kepada seluruh Bunda PAUD, ayo ajak anaknya sekolah, masukin ke PAUD supaya dia punya terpenuhi hak fondasinya, fase fondasinya terpenuhi. Jadi tidak kaget nanti masuk ke SD karena tidak terpenuhi hak fondasinya itu tadi. Harapan kita lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Batanghari ini bisa hidup, bisa eksis, bisa survive dan memberikan layanan PAUD yang berkualitas sehingga anak-anak ini tumbuh jadi anak-anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia sesuai tujuan PAUD. Nah Bun, tadi kan dibilang katanya orang tua ya, orang tua juga menjadi salah satu problematika juga kan Bun. Nah gimana caranya Bunda melakukan pendekatan ke orang tua? Mungkin kalau misalnya ke guru atau stakeholder yang ada di lingkup kerja Bunda mungkin akan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau untuk ke orang tua dengan background yang bermacam-macam, itu gimana caranya Bunda melakukan pendekatannya? Jadi melalui kegiatan PKK, melalui kegiatan misalnya kita ada perpisahan sekolah, undangan parenting, itu saya selalu soundingkan anaknya tolong dimasukkan ke TK, masukkan ke KB. Jadi intinya supaya siap sekolah tadi, jangan kaget gitu. Transisi itu kan perpindahan itu dari PAUD ke SD itu pasti ada perubahan lingkungan itu pasti ya, perubahan guru, perubahan teman gitu. Dan itu tadi kita ingin anak-anak itu punya fondasi, kematangan emosionalnya, motoriknya, kognitif, terus tahu budi pekerti, memahami tentang agamanya, dan yang paling penting
memaknai pembelajaran yang positif, bahwa belajar itu sebenarnya menyenangkan, bukan seperti film horor gitu, takut ya. Tapi karena kalau udah belajar gitu kan. Ya kalau sudah ngomong belajar gitu tuh kan, kalau sekarang saya lihat mungkin itu tadi ya, karena guru-guru sudah mau membuka dirinya, ingin meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Jadi bagaimana pola mengajarnya itu diterapkannya itu jauh lebih menarik. Apalagi zaman sekarang kita bisa adaptasi dari YouTube, cara pembelajaran yang seru, cara pembelajaran yang asik gitu. Dan tambah lagi guru-guru sudah mulai update gitu. Jadi saya rasa apa salahnya guru-guru belajar dari guru-guru lain yang ada menyebar di Indonesia ini. Nah, ternyata efektif dengan pola pembelajaran yang santai tapi fokus gitu. Jadi saya menganggapnya itu tadi, orang tua memang harus diinformasikan secara detail, sehingga jangan lagi ada pemikiran bahwa ngapain tanggung, sia-sia ngabisin duit gitu ya. Betul Mbak Seli. Iya, berarti kalau sekarang kesiapannya itu sendiri di Kabupaten Batanghari ya, terkait dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kesiapannya itu seperti apa sekarang? Ya, kalau alhamdulillah sejak kita sosialisasikan itu dengan melibatkan 1.000 guru, 1.000 pendidik PAUD, penilik PAUD, kepala SD, pengawas SD, kepala K3S, KKG SD, juga Bunda PAUD kecamatan, desa dan kelurahan. Intinya sekarang sudah menyadari bahwa sekolah itu sebenarnya gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini memang harus digerakkan secara masif, dan orang tua pun sudah menyadari bahwa ketakutan mereka memasukkan anak ke TK itu sudah tidak ada lagi. Itu hanya seperti momok saja lah menurut saya. Jadi sekarang TK pun sudah mulai hidup, sudah mulai rame, karena kita juga rutin mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak TK, anak-anak PAUD, seperti Gebiar PAUD, Hari Anak Nasional, terus kita membuat lomba-lomba. Jadi dengan melibatkan semua anak didik, terkhususnya PAUD, orang tua pun akhirnya berpikir, wah ternyata positif ya masukin anak-anak sekolah, jangan langsung ke SD gitu. Nah, supaya nanti tidak ada keterkejutannya ketika masuk di SD. Itu dia tadi menarik nih, kayaknya ada 1.000 guru PAUD, gerakan 1.000 guru PAUD transisi PAUD ke SD gitu ya, Bu? Melibatkan guru PAUD, pengawas, kepala sekolah, penilik. Nah, itu semua stakeholder semua ya, jadi satu tuh. Nah, berarti itu kan merupakan salah satu inovasi kali ya, inovasi yang Bunda terapkan nih di Kabupaten Batanghari terkait dengan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak, Bun, tentang gerakan 1.000 guru PAUD itu sendiri? Karena yang di bagian saya, ini ngegerakin 1.000 guru PAUD gimana caranya gitu? Jadi kami mengadakannya waktu itu kalau nggak salah 4 hari ya, dibuka oleh Pak Bupati sebagai ayah PAUD. Ada ya, Bun? Ayah PAUD, kakek PAUD gitu kayaknya ya. Nah, kalau ada bunda mana ayah nih? Iya. Berarti bundanya single nih kan. Jadi dibuka oleh Pak Bupati, ya berarti itulah bentuk dukungan kepala daerah terhadap gerakan PAUD ini. Jadi gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini kita menghadirkan juga Ketua Kepala Balai Penggerak Provinsi Jambi, Bapak Budi Hartono. Kita juga mengundang narasumber dan saya pun termasuk salah satunya karena saya ikut dalam komitmen bersama waktu di Jakarta itu. Jadi kita sosialisasikan tentang gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, dan memang timbullah riak-riak terutama dari guru PAUD yang merasa merasa dianggap tidak kompeten, menghasilkan anak-anak yang tidak bisa calistung, diprotes sama guru-guru SD awal yang kelas 1, kelas 2 gitu. Jadi disitulah kita duduk bersama, kita sosialisasikan, kita jelaskan tujuan ini supaya tidak ada lagi saling salah menyalahkan, baik itu tenaga pendidik PAUD dan juga orang tua.
Nah, kita menginginkan sosialisasi ini ke orang tua juga, sehingga jangan nanti orang tua menuntut ketika anaknya tamat TK, anaknya nggak bisa calistung, terus marahin guru TK-nya lagi, ya, terus bilang besok nggak mau lagi masukin anak sekolah ini, sekolahnya nggak bagus gitu ya kan. Saya sakit hati sih Bun, kalau begitu saya sakit hati Bun. Oh iya, sebagai guru PAUD kalau dimarahin udah capek-capek kan Bun, kita setiap hari gitu menghadapi anak-anaknya gitu, terus masa dimarahin kita juga serba salah dong Raisa kita. Dibilang gurunya bodoh, marah ya. Oh iya, marah loh Bun. Kalau gurunya bodoh ya gimana dong murid itu nanti. Nah, kita mau meluruskan tadi ya, meluruskan kesalahpahaman selama ini, miskonsepsi yang salah tadi, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan bangganya kita karena di Provinsi Jambi baru kita yang melaksanakan gerakan 1000 pendidik PAUD ini. Keren, luar biasa tuh sahabat guru PAUD Dikmas. Gerakan 1000 guru PAUD ya Bun? Betul pendidik ya? PAUD. Gerakan sosialisasi dan advokasi 1000 pendidik PAUD. Luar biasa tuh. Dalam waktu yang singkat kan termasuk ya Bun? Iya. Daripada waktu di datang komitmen bersama itu, terus langsung bergerak cepet tuh, gercep banget gitu, Iya, bikin itu langsung yuk langsung, nggak bisa nih Nggak boleh ditunda-tunda. Kenapa mesti ditunda kalau bisa cepat ya Mbak? Iya, nggak bisa deh nanti apalagi buat anak-anak. Iya. Masa harus coba-coba ya kan? Nggak bisa. Iya nih. Oke Bun. Nah pasti dong Bun, tadi kan Bunda bilang ketika kita mau membuat suatu inovasi gitu ya, ada membuat satu program, itu pasti akan ada pro kontranya. Nah, kendalanya yang dihadapi Bunda sendiri terkait dengan dukungan program tersebut itu? Itu kendalanya masih ada, jelas ya, karena ada tentang menghilangkan tes calistung itu. Jadi banyak yang berpikir, jadi ngapain anak dimasukin TK? Kalau cuma main-main di rumah juga bisa main-main, mau gambar di rumah juga bisa gambar-gambar gitu. Jadi itu yang ingin kita luruskan ke masyarakat, bahwa belajar itu bukan tentang calistung semata gitu. Jadi balik-balik tolak ukur keberhasilan anak dia bukan di calistung gitu. Jadi kita ingin mengenalkan bahwa pembelajaran itu ada prosesnya, bertahap dan berkelanjutan. Yang paling penting membangun 6 kemampuan fondasi tadi. Pertama, nilai budi pekerti dan agama, kematangan emosionalnya, keterampilan motoriknya, terus keterampilan sosial dan bahasanya, kematangan kognitifnya, dan yang paling penting dia menyadari bahwa pembelajaran itu sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang positif. Gimana caranya untuk membangun suatu lingkungan belajar yang menyenangkan, itu ya Bun, yang paling penting ya dari semuanya tuh ya. Nah Bun, terus kalau untuk menghadapi kendala-kendala yang tadi itu, apa aja Bun yang Bunda lakukan? Ya sebenarnya sih kendalanya tidak terlalu besar lah ya Mbak ya, tidak sampai ke masalah yang urgent sekali, cuma lebih karena pengetahuan, mungkin informasi yang tidak sampai secara utuh, itulah yang menyebabkan kadang ada masalah di lapangan. Tapi sejauh ini so far so good lah, bisa diatasi dengan baik. So good lah, yang penting bisa diatasi. Piece of cake lah. Kalem aja kalem gitu kan ya Bun ya. Woles aja, woles aja ya. Oke Bun, ada nggak Bun nih mungkin motivasi yang bisa disampaikan nih untuk sahabat guru PAUD Dikmas, khususnya untuk Bunda PAUD di luar sana? Oke, terkhusus untuk Bunda PAUD yang ada di seluruh Indonesia, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa lelah untuk berperan aktif sebagai Bunda PAUD, karena anak-anak adalah aset kita, harta kita, kebanggaan kita, dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga baik-baik. Jika dijaga dengan baik dan benar, akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan benar juga di kemudian hari. Jadi intinya jaga anak-anak kita sejak usia dini, karena usia dini adalah faktor terpenting untuk di kemudian harinya. Jadi kalau dari anak usia dininya saja sudah tidak baik, bagaimana nanti dia ke depannya? Nah, aset besar bangsa. Itu dia ya Bun ya. Berarti tadi kita harus bisa
berjalan seiringan nih bareng-bareng gitu ya untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Oke deh Bun, mungkin terima kasih banyak nih Bun. Sama-sama, udah Mbak bisa Sari. ngobrol di sini nih ya terkait dengan bagaimana sih dukungan program yang dilakukan Bunda sebagai Bunda PAUD di Kabupaten Batanghari. Sama-sama Mbak Seli. Terima kasih banyak Bun. Iya. Oke sahabat Guru PAUD Tikmas, itu tadi perbincangan kita dengan Bunda Zulfa dari Kabupaten Batanghari terkait dengan praktik baiknya dukungan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Untuk sahabat Guru PAUD Tikmas yang punya ide atau saran ataupun kritik, bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube dari Guru PAUD Tikmas. Bun, sebelum kita tutup lagi nih, mungkin ada pantun-pantun kali Bun. Ada satu aja ya. Oke, boleh. Mobil bemo punya Pak Agut. Cakep Bun, Perginya bareng si dia. cakep. Terima kasih Kemendikbud karena telah mengundang saya. Oke, terima kasih juga Bunda Zulfa. Sama-sama Mbak Seli. Oke, saya Selina Febriani pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya. PAUD itu penting, Dikmas strategis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.